look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some. Hai guys, aku Zida. Aku Rifki. Aku Najin. Aku Atira. Kami akan Membuat video tugas. Enjoy for watching. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Di tengah perbedaan itu, ada satu sikap penting yang harus tetap dijaga, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang yang menempatkan kita pada sikap tengah, tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Bukan berarti keyakinan kita melemah, justru moderasi beragama mengajak kita untuk mengamalkan ajaran agama secara bijak, damai, dan penuh empati. prinsip dasar moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan dan menghargai perbedaan. Dengan moderasi beragama, kita dapat menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa. Toleransi adalah salah satu pilar penting dalam moderasi beragama. Toleransi ini berarti memberi ruang, menerima, dan menghargai orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Lalu, mengapa harus bercerai-berai sedangkan rukun dekat dengan damai? Mengapa terpecah belah padahal bersatu jauh lebih indah? Kita memang beragama, meski tak selamanya seragam. Kita tak mungkin saling tergantikan atau menggantikan, namun kita tercipta untuk saling melengkapi, berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara. Sebagai contoh dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Kita tidak perlu risau, tidak perlu saling mencela, dan tidak perlu saling mengujar kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita kepada kerukunan dan persatuan. Prinsip ini mengingatkan kita pada lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki sikap toleransi? Ketika toleransi hilang, muncullah sikap intoleransi yang memicu perpecahan. Intoleransi muncul ketika seseorang menolak keberadaan orang lain hanya karena perbedaan agama dan keyakinan. Lalu, bagaimana kasus intoleransi di Indonesia? Toleransi agama merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi di Indonesia.
Sikap intoleran dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti kurangnya pendidikan multikultural, berkembangnya paham radikalisme, kondisi politik yang tidak stabil, serta adanya kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Faktor-faktor tersebut dapat memicu prasangka, kebencian, dan penolakan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Lalu bagaimana kita menyikapi kasus tersebut sebagai warga negara dan umat yang beragama? Nah, kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai dalam moderasi beragama sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pendidikan multikultural. Intoleransi agama sering muncul karena kurangnya pemahaman tentang keberagamaan. Banyak orang tumbuh tanpa dikenalkan bahwa Indonesia terdiri dari agama, suku, dan budaya. Karena itu, pendidikan multikultural menjadi sangat penting. Dengan mengenalkan keberagaman sejak dini, mulai dari agama, tradisi, bahasa, hingga kebiasaan, anak-anak belajar bahwa perbedaan bukanlah ancaman, tetapi bagian dari karakter bangsa kita. Keberagaman itu adalah kekayaan, bukan sumber masalah. Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perbedaan adalah ketetapan Allah yang harus dihargai. Tidak ada alasan untuk memusuhi orang yang berbeda keyakinan karena Allah sendiri menginginkan manusia belajar saling mengenal dan saling menghormati. Yang kedua yaitu peran media sosial. Di era digital ini, media sosial menjadi tempat di mana informasi menyebar sangat luas. Sayangnya, tidak semua informasi yang tersebar membawa dampak positif. Isu intoleransi sering dipicu oleh berita bohong, provokasi, atau konten yang memecah belah. Karena itu, peran media sosial sangat penting. Kita harus menggunakannya untuk menyebarkan pesan toleransi, kerukunan, dan keberagaman. Video edukatif, diskusi antar agama, konten positif, dan kampanye perdamaian bisa menjadi cara untuk menangkal narasi negatif. Allah menegaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam konteks keberagaman, kita tidak cukup hanya membawa kebenaran, tetapi juga harus memahami cara menyampaikan kebenaran tersebut dengan tepat. Secara keseluruhan, ayat ini menjadi landasan penting bagi praktik moderasi beragama, karena menekankan etika dialog, penghargaan terhadap perbedaan, serta penyampaian nilai-nilai agama secara damai dan manusiawi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran beragama. Seringkali intoleransi terjadi karena seseorang hanya memahami agamanya secara dangkal. Padahal semakin dalam memahami agama, semakin seorang tahu bahwa Islam mengajarkan kedamaian, penghormatan, dan toleransi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, La ikraha fiddin, Qad tabayyana rusdu minal ghannyi faman yaqbil ghawti wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwatil husna laha wallahu samiul alim. Allah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Memaksakan keyakinan adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Meningkatkan kesadaran beragama berarti mempelajari nilai-nilai inti dalam agama. Keadilan, kebaikan, sikap menghargai, serta tidak merendahkan orang lain. Semakin baik seorang memahami ajaran agamanya, semakin jauh ia dari sikap intoleran. Yang keempat yaitu menghindari sikap yang memicu kebencian. Salah satu penyebab konflik keagamaan adalah sikap saling menghina atau saling merendahkan keyakinan orang lain. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 108, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Allah melarang umat Islam menghina agama lain karena tindakan itu bisa membuat mereka membalas dengan menghina Allah. Akhirnya, konflik semakin besar dan hubungan antar umat manusia semakin jauh dari perdamaian. Kita harus menjaga tutur kata, menghargai keyakinan orang lain, dan tidak memandang sikap rendah agama yang berbeda. Dengan sikap demikian, kita membantu menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Kalau kita perhatikan dari 4 poin tadi sebelumnya, masalah intoleransi bukan hanya soal perbedaan agama, tapi bagaimana kita memahami dan memperlakukan perbedaan itu sendiri. Ketika kita melihat keberagaman sebagai hal yang wajar dan memang sudah menjadi bagian dari kehidupan, maka kita akan lebih mudah untuk saling mengerti dan memahami. Kita semua punya peran, tidak perlu menunggu orang lain berubah dulu. Mulailah dari hal-hal kecil, memilih kata yang lebih lembut, menghargai keyakinan teman, dan berhati-hati saat menerima informasi di media sosial. Hal sederhana seperti itu justru punya dampak besar untuk menjaga suasana tetap damai. Dan jangan lupa, setiap agama mengajarkan nilai kebaikan. Ketika kita menempatkan nilai itu di depan, maka perbedaan bukan lagi alasan untuk menjauh, tetapi kesempatan untuk membuka hati yang saling memahami. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri, belajar menghargai, tidak mudah marah, dan tidak gampang menuduh. Kalau kita bisa memelihara sikap itu, maka kita sedang ikut membangun Indonesia yang lebih tenang, lebih bersahabat, dan lebih harmonis bagi semua. Sekian video moderasi beragama dari kami. Thanks for watching. Bye-bye.